Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan pergumulan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi beban dan persoalan saudara, seberapa sulit pun keadaan saudara malam hari ini, biarlah saudara datang kepada Dia dengan iman yang sungguh bahwa Dia Allah yang akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, dalam doa-doa dan permohonan saudara. Di mana saudara, di dalam teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah seorang yang sakit kusta kepada Dia. Dan singkat cerita, orang yang sakit kusta ini disembuhkan. Yesus mengulurkan tangannya, di mana ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Melihat orang kusta itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Tahukah saudara siapa orang kusta? Orang kusta ini adalah orang yang dianggap kena kutuk, kena penyakit yang terkutuk. Sehingga kalau orang ini kena sakit kusta, kalau seseorang kena sakit kusta saudara, maka dia akan diusir dari lingkungan. Dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat, dan orang ini dia singkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berteriak-teriak najis, najis, dan najis. Supaya apa saudara? Supaya setiap kali orang mendengar, orang-orang akan menyingkir dan menjauh daripadanya. Itulah keadaan atau kondisi orang kusta ini. Diabaikan, tidak dipedulikan, diasingkan. Itulah keadaannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang sakit itu butuh support. Orang sakit itu butuh dukungan. Saat dia mengalami sakit, disitulah seharusnya dia diperhatikan. Tapi ini ketika dia mengalami sakit, di situ jugalah dia diasingkan,
disingkirkan dari keluarga dan dari masyarakat, dan dia dibiarkan sendiri. Artinya saudara, orang ini adalah orang yang diterlantarkan, tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, melihat orang kusta yang najis itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu disembuhkan. Saudara, kalau orang yang dianggap najis sudah dibuang, disingkirkan, itu pun hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang itu, dan itu pun dijamah oleh Tuhan. Sekalipun dalam pandangan umum dia adalah najis saudara, tetapi tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan orang itu. Hari ini saya mau menegaskan, kalau orang kusta itu pun Yesus mengulurkan tangan kepadanya. Hari ini kepada saya dan saudara, tangan Yesus terulur. Bangkitkan iman saudara, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, ketahuilah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada saudara, dan dia mau mengulurkan tangannya menjamah saudara, dia mau mengulurkan tangannya menyatakan mujizatnya kepada saudara hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dia mengalami jamahan Yesus? Untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami lawatan dan jamahan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 40 tadi dikatakan saudara bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya. Lihat saudara, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Ada banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang sedang mengikut Yesus, mereka berdesak-desakan, penasaran mau melihat mujizat apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi orang kusta ini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan berlutut, dia datang dengan penyembahan, dia berlutut di kaki Yesus dan menyembah dia. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud dan menyembah dia saudara. Ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, maka tangan yang penuh dengan belas kasihan itu akan terulur kepada saudara, menjamah, menyembuhkan, dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dan yang kedua saudara, orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau." Dia memohon kepada Tuhan dengan kalimat, "Kalau engkau mau." Apa artinya ini saudara? Dia memohon kepada Tuhan, dan yang dia mohonkan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, kalau saya dan saudara rindu belas kasihan Tuhan, tangannya terulur bagi kita, maka datanglah kepada dia dengan permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita tidak mengalami jawaban doa dalam hidup kita saudara, karena kita datang dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara rindu mengalami jamahannya yang dahsyat, maka dalam hidup saudara belajar untuk meminta, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Dan kemudian yang terakhir saudara, orang ini berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa sekalipun penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya, artinya mustahil untuk disembuhkan, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Yesus sanggup. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan." Dia tidak berkata, "Kalau engkau mau mungkin engkau dapat Tuhan." "Kalau engkau mau mudah-mudahan engkau dapat Tuhan." Tidak saudara, tapi dia berkata, "Kalau engkau mau engkau dapat." Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus sanggup campur tangan dan mentahirkan dia. Dan pada saat itu saudara, alangkah dahsyatnya kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara, tangannya terulur oleh belas kasihan, dan kemudian dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Biarlah malam hari ini saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kalimat itu juga tertuju kepada saya, kalimat itu juga tertuju kepada saudara, di mana Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau sembuh, aku mau biarlah ekonomimu dipulihkan, aku mau biarlah masalahmu diselesaikan, aku mau biarlah bebanmu diangkat, aku mau jadilah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Kita datang dengan sikap menyembah Dia, kita datang dengan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita datang dengan iman yang benar bahwa Dia pasti bisa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama sebelum kita menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dengan iman yang benar, dan alami tangannya terulur menjamah saudara melakukan mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan dalam segala permohonan saudara, dan pastikan malam hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah membangkitkan iman kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, biarlah saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan,
Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan
sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah lever, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.